Hari ini kita ketemu lagi ya, para peserta siswa-siswi MPLS SMA Negeri 1 Waikarya tahun 2021-2022. Apa kabar Bu Wit hari ini? Alhamdulillah masih sehat dulu. Alhamdulillah kita sehat semua. Bu Wit, apa sih yang mau kita bahas hari ini Bu Wit? Hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin ya Bu. Kemarin kan kita juga bahas materinya sekarang bagaimana jika kita melanggar tata krama itu. Contohnya apa ya sih Bu? Kalau kita Yang sering melanggar saya sebagai guru yang sering saya lihat itu contohnya yang dianggap bercanda tapi itu adalah melanggar, yaitu tentang membuli. membuli, luar biasa. Sering sih kita mendengar pembulian, bully. Iya. Itu apalagi Bu kira-kira saya gitu ya? Selain itu sering juga siswa melanggar itu tentang berpakaian, Cara berpakaian. cara berpakaian. Iya. Terus cara berkomunikasi juga sering Nah, itu luar biasa. dengan guru itu dianggap seperti temannya, bahasanya tidak terlalu bagus. Padahal seharusnya ada batasan ya Bu antara guru dan siswa. Iya. Selanjutnya mungkin untuk lebih jelasnya atau kita cari beberapa contoh tentang apa sih akibat dari melanggar tata krama. Ada baiknya kalau kita simak dulu video berikut. Oke, depan. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari kami berupa video dan tayangan slide. Apa sih yang terjadi atau akibat dari jika kita melanggar tata krama ya Bu Widya? Oke, Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian, untuk lingkungan ya Bu, tentu saja ya. untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk guru dan sesama teman.
Selanjutnya, mudah-mudahan ya Bu ya, Mudah-mudahan pandemi COVID kita ini segera berakhir. Kemudian kita bisa bertemu Belajar kembali tatap muka. tatap muka. Tapi walaupun kita tidak tatap muka, kita masih tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar melalui kegiatan daring. Oke. Itu saja mungkin materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.